berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik, syukurlah ya. Baik. Ya, hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal di bidang sosial. Ya, dengan topik yaitu bahaya rokok bagi kesehatannya anak-anak ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ya, silakan anak-anak keluarkan HP-nya terlebih dahulu. Ya. Ya, bisa dihidupkan wifi-nya. Kita connect sama-sama ke servernya ya. Sudah dikonekkan ke internetnya, silakan dibuka Google Classroom-nya ya. Nah, sekarang Pak akan share absensi ke kalian ya. Silakan nanti kalian buka dan absen langsung di Google Classroom ya. Ya, seperti tampilan di belakang layar ya. Nanti kalian bisa memilih nomor absen, nama lengkap siswanya dan juga keterangannya ya. Ya baik, sudah ada 11 orang yang absensi ya. Semuanya sudah hadir ya, sudah terlihat di hasilnya di Google Classroom-nya ya. Kesepakatan kelas kita akan buat di Google Classroom juga ya. Sebentar lagi Pak akan share, silakan anak-anak isi ya kesepakatan kelasnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi anak-anak bisa memilih nomor absen, nama lengkap siswa, dan juga di bawahnya silakan anak-anak isi kesepakatan kelasnya ya. Ya, bisa kita lihat ya di depan anak-anak sudah mengisi kesepakatan kelas ya. Yang pertama itu atas nama Nilo Okta yang Pradeswari ya. Kesepakatannya yaitu jika siswa menerapkan atau menjelaskan tidak dibuat saat guru juga menerapkannya, bertanya jika tidak ada yang ditanyakan. Yang kedua atas nama Jaya Mandara Hayu ya. Siswa dilarang bermain HP jika guru sedang menjelaskan materi. Yang ketiga Akira Putri, jika ada teman yang bertanya, kita mendengarkan. Jika ada guru yang menjelaskan, jangan ada yang berbicara. Nah, selanjutnya ada Widewa Ayu Juniati. Jika salah satu siswa bertanya, maka siswa tersebut harus mengangkat tangan.
Selanjutnya ada Dewa Ayu Julianti. Saat ada siswa atau guru berbicara, saya akan mendengarkan. Nah, selanjutnya ada Komang Budi Setiawan ya. Komang Budi Setiawan di sini saya sepakat mengikuti PTM. Selanjutnya atas nama Gusti Ayu Priyantika Damayanti, tidak ribut saat ada yang mendaftar, fokus saat ada yang mendaftar pendapat. Desa Panipani, saya akan mendengarkan penjelasan guru dan memahaminya. Ida Ayu Made Julianti, tidak ribut saat ada yang mendaftar, fokus saat ada yang ingin mengeluarkan pendapat dan menjawab. Jika ada pertanyaan ya. Selanjutnya ada Dewa Ayu Desi Megantari, masuk kelas tepat waktu, menghargai guru dan teman. Dan yang ketiga yaitu berbicara bergantian ketika berdiskusi. Nah, sedang menjelaskan. Terima kasih anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kita akan sepakati kesepakatan ini ya. Nah, setelah kita melakukan kesepakatan kelas, ya ada baiknya kita refreshing dulu ya, dengan speaking dulu ya. Kita sama-sama nanti untuk ubah gambar yang memberikannya. Ya, kita lanjutnya. Kita akan menebak nama kota. Nah, menurut kalian di gambar ini nama kota apa? Ya, silakan yang angkat-angkat tadi. Iya, Surabaya. Yang lanjut? Surabaya. Surabaya juga ya. Coba beri nanti angkat-angkat satu. Ya, Surabaya juga. Ya, ya, betul sekali ya. Jawaban yang benar itu Surabaya. Ya, kita beri maaf ya. Nama kotanya ya. Nah, setelah kita menebak-nebak nama kota ya, barusan yaitu speaking. Jadi kita akan lanjut ke materi kita ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang bimbingan klasikal dan sosial, yaitu pokoknya bahaya rokok bagi kesehatan. Ya, di sini Pak sendiri yang akan memberikan materi kepada kalian ya. Nah, di materi ini ada tujuan. Yang pertama itu ada tujuan umum, di mana nanti anak-anak bisa menganalisis tentang perilaku merokok, bahaya merokok, serta berani melawan tindakan untuk tidak merokok ya. Yang kedua ada tujuan khusus. Nah, di tujuan khusus ini juga ada 4 ya. Yang pertama yaitu anak-anak di sini adalah anak-anak mampu menyimpulkan pengertian rokok secara tepat ya. Yang kedua, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan akibat rokok ya. Nah, yang ketiga di sini anak-anak dapat mendesain rencana solusi yang dapat menghindari dan menolak ajakan untuk merokok ya secara efektif. Nah, yang terakhir di sini adalah nanti anak-anak bisa menghasilkan sebuah poster tentang bahaya merokok bagi kesehatan secara tepat ya. Nah, setelah kalian mendengarkan tujuan tadi, nah sekarang kita akan memasuki waktu untuk mengisi gambar kerja peserta didik ya. Nah, gambar peserta didik ini yaitu tentang membuat poster ya, membuat poster tentang bahaya rokok bagi kesehatan ya. Nah, Pak di sini ingin kalian membentuk menjadi 4 kelompok. Kalau 4 kelompok bisa? Belum bisa ya? Ya, jadi kita akan membentuk 3 kelompok saja ya. Ya, langsung saja ya. Anak-anak langsung membuat kelompok dengan membentuk 3 kelompok hari ini ya. Silakan bisa dilanjutkan ya. Sekarang membuat kelompoknya ya. Ya, sesuai dengan absennya ya. Silakan kalian buat kelompok sesuai dengan absennya ya.
Nah, setelah kalian sudah bentuk kelompok, Pak akan membagikan gambar kerja peserta didiknya ya. Nah, kalian bisa lihat petunjuk pembuatan posternya ya. Di depan sudah Pak presentasikan ya. Yang pertama, siapkan alat tambahan untuk membuat poster. Ya, silakan dikeluarkan alat tambahannya ya. Lalu di atas meja kalian ya. Yang pertama ada buku gambar. Yang kedua ada pensil. Yang ketiga ada penghapus. Yang keempat ada pulpen. Yang kelima ada penggaris. Dan yang keenam ada pensil warna hijau atau krayonnya untuk kalian nanti pakai mewarnai ya poster yang kalian buat itu ya. Bagaimana, sudah siap alat dan bahannya? Sudah ya? Ya, kalau sudah siap kalian silakan perhatikan ke depannya. Nah, yang kedua kita akan membuat poster ya. Nah, sebelum membuat kita harus mengetahui juga langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama adalah tentukan objek atau tema poster tentang bahaya rokok ya bagi kesehatan. Ya. Yang kedua, rumuskanlah kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Yang ketiga, susunlah kalimat singkat dan jelas, padat dan bermakna ya. Yang keempat, pilihlah gambar yang unik yang mudah untuk kalian ingat ya. Dan yang terakhir, perhatikan paduan warna ya saat membuat poster. Ya, kalau kalian misalnya membuat poster, ada misalnya gambar tumbuhannya ya, kalian warnai ya. Daunnya itu pakai warna yang berbeda. Misalnya kalau tumbuhan daunnya itu pasti warna hijau ya. Jadi kalian jangan memakai warna biru seperti itu ya. Nanti tidak nyambung jadinya ya dalam pembuatan posternya ya. Ya, yang ketiga, apabila sudah jadi posternya, nanti kalian akan presentasikan ya. Jadi kalian di sini akan membentuk kelompok. Di kelompok kalian itu akan ada ketua kelompok ya. Jadi pilihlah ketua kelompok kalian. Terus nanti pilih juga anggota kelompoknya ya. Nah, nanti kalau sudah selesai akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok dan dinilai oleh kelompok yang lain. Misalnya contoh, yang pertama kelompok 1 presentasi, maka yang dinilai adalah kelompok 2. Nah, misalnya kelompok 2 yang presentasi, maka nanti akan dinilai oleh kelompok 1 ya, atau mungkin kelompok 3 juga bisa ya. Seperti itu ya. Jadi kalian persiapkan diri kalian dari sekarang ya. Ya, silakan bisa dilanjutkan ya untuk membuat posternya langsung ya. Pertama kalian harus membuat sketsa terlebih dahulu ya. Berarti nanti dampaknya
Iya nggak apa-apa deh. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mewarnai kelompoknya? Ya, berarti kelompok 1, 2, dan 3 sudah siap untuk presentasi ya? Siap ya. Ya, Pak tepukannya untuk kelompok 1 nanti presentasi akan dinilai oleh kelompok 2. Nah, kelompok 2 presentasi nanti dinilai oleh kelompok 3. Nah, kelompok 3 presentasi nanti akan dinilai oleh kelompok 1 ya. Ya, sekarang Pak tunjuk kelompok 1 terlebih dahulu yang untuk presentasi ke depan. Ya, silakan nanti perwakilan kelompoknya untuk nanti ke depan presentasikan hasil kerjanya ya. Ya, silakan nanti datang nanti ke depannya. Ya, yang lainnya silakan diperhatikan ya dengan seksama. Kelompok 1 presentasi di depannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Yang pertama itu pengertian dari rokok akan saya cantumkan adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya, rokok filter atau kretek, tembakau dan bahan lainnya yang digulung atau digiling dengan kertas baik dengan tangan atau menggunakan mesin. Adapun bahayanya merokok, yaitu menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak remaja yang dapat menimbulkan masalah kesalahan
kesehatan kronis saat mereka beranjak dewasa. Contohnya itu akan menimbulkan penyakit yang sering dikenal dengan nama PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, adapun cara mengatasi bahaya merokok bagi kesehatan, yang pertama itu tarbiyah atau pendidikan. Yang kedua, adanya sikap dan teladan yang baik saat di rumah. Yang ketiga, melarang para guru untuk merokok di depan para murid. Yang keempat, penerangan yang gencar. Yang kelima, memberikan beban pajak yang tinggi terhadap berbagai jenis rokok. Selanjutnya, melarang aktivitas rokok di tempat kerja, stasiun, bandara, tempat makan, dan sekolah. Menyebarkan fatwa oleh para ulama, menyebarkan nasihat dan peringatan oleh dokter. Dan yang terakhir, peringatan mengenai bahaya merokok dalam ceramah atau khutbah lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ya, terus sekalian tadi ya, sekarang kelompok 2 silakan menilai kelompok 1 ya. Yang pertama kita nilai dari alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Dari tahap persiapannya. Yang kedua ada memahami tema poster yang telah ditentukan. Yang ketiga komponen yang digunakan. Dicek juga ya. Dibaca dulu ya petunjuknya, rubriknya dulu. Habis itu bisa langsung nilai ya. Coba dicek sekarang skor hasil kriteria skornya. Ya termasuk apa di sana? Ya isi di sana ya sebenarnya. Ya. Oke, yang di bawahnya isi 30 ya skor maksimal. Ya sekarang silakan dibalik.
Bagaimana? Kelompok 2 sudah selesai menilai kelompok 1? Sudah ya? Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita ada presentasi untuk kelompok 2 ya. Nah, untuk kelompok 2 nanti akan dinilai oleh kelompok 3 ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Ya, nanti untuk penilaian. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Yudhima Yuniati, absen 6 dari kelas 12 TKP 1. Saya dari perwakilan kelompok 2 itu akan menjelaskan isi dari poster kelompok 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan poster yang bertema bahaya merokok. Di poster ini terdapat kalimat yaitu stop merokok. Tahukah kalian, rokok dapat menyebabkan banyak penyakit. Di antaranya yaitu dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan janin serta kesuburan. Yang kedua yaitu menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit pernapasan lainnya. Yang ketiga yaitu ikut membahayakan keluarga dan orang di sekitar kita. Penyakit yang lainnya yaitu meningkatkan risiko terkena stroke dan aneurisma otak. Yang terakhir yaitu penyakit yang disebabkan oleh rokok yaitu berisiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi menderita jantung. Kalimat yang ada di poster ini yaitu jangan bahayakan orang dengan asap rokok. Sekian dari presentasi dari saya tutup dengan kalam santi. Oh, santi. Ya, untuk kalian tadi kelompok 2 sudah presentasi tentang poster yang tadi buatnya ya. Nah, sekarang selanjutnya kesempatan untuk kelompok 3 untuk menilai kelompok 2 yang tadi presentasi ya. Ya, skor maksimumnya 30. Ya, isi aja 30. Kan skor maksimum ke 30. Tidak perlu itu diisi 30 aja. Ya di sana. Ya. Selanjutnya ya dinilai sekarang poster hasil. Tidak seperti jumlahnya dijumlahkan ya. Ini jumlahnya ini dengan jumlah ini dijumlahkan masuk sini, nanti ininya baru Hasilnya di mana itu? Di sini ya? ya. Setelah ini ditambahkan ini hasilnya. Udah. Jadi berarti 1000.
apa-apa itu tanpa ini kan. Enggak. 3 tambah 3 kan. Ya, bagaimana kelompok 3 sudah selesai memberikan ya kepada kelompok 2? Sudah ya. Ya, sekarang kita lagi satu kelompok ya. Kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1 silakan persiapkan pertanyaannya. Nah, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Yang lainnya silakan. Baik, di sini saya dari kelompok 3. Di sini saya akan presentasikan mengenai bahaya rokok. Seperti yang diketahui, rokok merupakan hasil olahan tembakau yang digulung dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar 8 sampai 10 cm. Biasanya dihisap, rokok merupakan pabrik kimia berbahaya yang di dalamnya berisi zat yang dapat merusak gen dalam tubuh sehingga memicu terjadinya kanker, gangguan fungsi paru-paru, dan banyak lagi. Rokok sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh remaja seperti yang sudah tertara dalam isi poster, yaitu yang pertama ada mengganggu presentasi belajar di sekolah, yang kedua ada perkembangan paru-paru terganggu, yang ketiga ada susah sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun tubuh, yang keempat ada terlihat lebih tua, yang kelima ada kecanduan saat ingin berhenti merokok. Maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, emosian, dan masalah mental dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilaku. Yang kemudian yang keenam ada muncul masalah kulit serta plak pada gigi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang giliran kelompok 1 untuk penilaian hasil kerja daripada kelompok 3 ya. Ya, maksudnya saya presentasi kelompok 1 ya. Dua. Tiga ya, jangan ini dalam dia. Jujur. Isiannya cip ada dua ini kok empat kok dia tiga
Nah, hasil penilaian kalian itu silakan diupload ke Google Classroom ya. Pak sudah share tadi ya di Google Classroom-nya ya. Ya, silakan bisa dikerjakan ya. Ya, Bapak sekalian, tadi ada satu orang yang sudah mengupload ya. Silakan diupload. Ada yang satu masukkan informasi. Senin anu ya dong. Sekalian sudah 3 kelompok yang mengirimkan hasil evaluasinya ke Google Classroom ya. Nah, setelah kalian lakukan evaluasi, sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ya, silakan kembali lagi. Kalian dan pengalaman kalian di dalam tadi menyelesaikan suatu proyek, yaitu pembuatan poster tentang bahaya rokok di kesehatan. Ya, silakan angkat tangan. Siapa yang mau? Ya, Pak tunjuk Anggi ya. Bagaimana sih pengalamannya tadi dalam membuat poster? Saya dapat mengerti apa sih itu rokok dan penyebabnya, pengertiannya, dan caranya. Ya, terus kalian tepuk tangannya buat Anggi ya. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Ya, coba Pak tunjuk ya, Dayu ya. Bagaimana sih perasaannya tadi, pengalamannya tadi di dalam mengerjakan proyek ini poster? Pengalaman saya banget dari presentasi tentang rokok ini, kayak saya mengetahui bagaimana dampak dari rokok, gimana apa dampaknya, terus apa ya pengertiannya juga sama kayak Ani tadi, cara mencegahnya buat tidak terkena penyakit kayak gitu. Oh, seperti itu. Ya, Dayu bilang seperti itu ya. Nah, kira-kira di dalam pekerjaannya tadi membuat poster apa ada kendala, Dayu? Cuma warnanya aja. Warnanya aja kendala. Ya. Ya, lain kali Dayu nanti persiapan dengan baik ya untuk mewarnai posternya ya. Ya. Sekarang lanjut Pak ingin tanya. Ya, di depan. Namanya? Dewi Juniati. Dewayu Juniati ya. Siapa? Bagaimana perasaannya tadi? Perasaan saya tadi itu saya bisa cukup senang bisa ketemu teman-teman lagi. Ya. Udah bisa belajar tatap muka di teman-teman. Udah. Ya, pengalamannya tadi di dalam mengerjakan suatu poster bagaimana? Dapat itu menyenangkan, bisa kerja sama teman-teman, bisa Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan ya. Bisa bertemu kembali dengan teman-teman, ada kerjasama, kolaborasi
ilustrasi untuk membuat suatu poster ya. Bisa ada yang membuat sketsa, ada yang mewarnai juga ya. Ya, sekarang Pak ingin ketua kelompoknya untuk mengupload posternya ya ke Google Classroom ya. Ya silakan keluarkan HP-nya dulu ya. Keluarkan HP-nya, posternya silakan diputus terlebih dahulu ya. Pak akan share sekarang linknya ya untuk kelompok ya. Nah, yang pertama itu kalian isi nama kelompok, yang kedua kelas, yang ketiga nomor absen. Nah, di bawah ini kalian bisa mengupload posternya ya. Di sana kan sudah ada petunjuk, buatlah sebuah poster tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Kalian sudah mengerjakan tadi. Nah, sekarang silakan hasil poster yang kalian buat itu upload ya, ditambahkan filenya ya. Nah, sebelum itu kalian foto terlebih dahulu ya posternya ya. Jadi ada 3 orang yang sebentar lagi akan upload posternya ya. Ya, sudah ada 1 orang yang mengirimkannya. Jadi kelompok 1 sudah mengupload posternya. Oke, kelompok 1 sudah ada ya. Silakan bagi 2 kelompok ya. Terus kelompok 2 sudah upload ya. Terus diakhiri dengan 3 ya. Sudah ada 3 kelompok tadi yang upload posternya ya ke Google Classroom. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan ice breaking yaitu tebak gambar. Oke, di depan sudah kalian lihat ada gambar apa? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Yuk silakan angkat tangan ya. Ya, kalau tidak ada yang angkat tangan, Pak akan tunjuk ya. Budi, kira-kira gambar apa? Balap motor. Balap motor. Nah, pembalap motor. Pembalap motor itu siapa? Oh, ya. Ya, siapa? Ayo. Ya, kira-kira siapa lagi? Coba dijawab dulu ya. Valentino Rossi. Ya. Naik apa? Naik motor ya. Valentino Rossi naik motor pada dari ya. Tadi Budi juga bilang ya, pembalap naik motor ya. Lanjut lagi. Siapa lagi mau menambahkan? Ya. Namanya? Yoi Desi. Berapa Pak? Balap sepeda. Oke, Yoi Desi balap sepeda kaki. Nah, kita lihat ya hasil gambarnya ya. Betul sekali ya. Lebih akurat jawabannya ya. Ternyata Valentino Rossi dia menggandeng seorang bapak-bapak ya, yang menggunakan sepeda ya. Ya, biar gimana perasaan kalian sekarang? Sudah happy? Sudah ya. Nah, kalau sudah happy, marilah kita lanjut ke materi kita ya. Kira-kira apa sih pengertian rokok yang kalian ketahui? Nah, kira-kira apa pengertian rokok? Ya, silakan dibuka HP-nya ya. Kita akan mencari pengertian apa itu rokok. Coba buka Google Chrome-nya ya dia. Lalu kalian search apa itu pengertian rokok.
Bagi yang sudah menemukan, silakan boleh angkat tangan ya. Ya, yang sudah menemukan silakan angkat tangan. Oke, lagi. Pengertian rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 meter dengan diameter sehingga 10 yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lain. Ya, bagus sekali ya jawaban lagi ya. Tepuk tangan ya buat lagi ya. Nah, kira-kira ada ya jawaban yang lain lagi? Ada yang kalian temukan di internet yang lain lagi? Ayo, siapa? Namanya? Okta ya, silakan Okta. Rokok adalah lentingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Okta sudah mendapatkan kembali ada lentingan katanya ya. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Siapa mau menambahkan? Ya, Dewi Desi ya, silakan. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan ya buat Desi ya. Nah, kita sudah dapat jawabannya. Nah, sekarang Pak ingin menambahkan kembali ya pengertian rokok ya. Silakan kalian bisa perhatikan satu. Kemudian bisa berkontrol pada ujung yang lain. Ya, berukuran panjang kurang lebih 70 mm hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm ya. Ya, seperti itu ya pengertian rokok ya. Nah, teman-teman yang lain tadi pengertian rokoknya itu sudah benar ya. Nah, rokok itu kan memang banyak sekali ada pengertiannya. Ya, jadi kalian bisa memilih salah satu pengertian rokok tersebut ya. Kita lanjut lagi. Apa ya dampak negatif daripada rokok? Ya, silakan bisa di search lagi di Google-nya. Ya. Ya, silakan sebutkan apa? Dampak dari merokok yaitu meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, dan gangguan pada paru-paru. Ya, bagus sekali ya. Tadi sudah dibilang akan berdampak pada kesehatan juga ya. Bisa terjadi sakit paru-paru, yang berpengaruh pada kesuburan juga. Ya, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Yang mau menambahkan silakan katakan. Ya, Budi, silakan. Dampak dari bahaya dampak dari negatif rokok adalah salah satunya yaitu kulit jadi cepat mendur sebab zat-zat berbahaya di dalam rokok dapat memicu kerusakan serta menghambat pembentukan kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangannya buat Budi ya, sudah menambahkannya. Bisa menunjukkan kulit juga ya. Nah, sekarang Pak akan memberikan kalian sebuah video ya tentang apa dampak daripada orang yang sudah merokok ya. Ini orang ini adalah Robi ya. Dia sudah merokok dari kelas 6 SD. Ya, dampaknya bisa kalian lihat sebentar lagi ya. Pak akan mengingatkan.
Nah, tadi sudah kalian lihat ya bagaimana Rocky menderita kanker laring ya, karena beliau sudah merokok dari kelas 6 SD bayangkan, sampai beliau sekarang umurnya 27 tahun. Ya, Rocky di sini sudah ya setidaknya dia sudah mengalami berbagai macam sakit, paru-paru juga menaiknya, dan juga dia juga kena kanker laring ya. Nah, di sini kita akan lihat kelanjutan videonya ya tentang Rocky ya. Silakan diperhatikan ya. Saya Ibu Robi Ibrahim, seorang pemuda di Jakarta Timur yang diakibatkan oleh rokok dan baru meninggal sekitar 45 hari yang lalu. Rokok itu murah, tapi obatnya yang mahal. Jangan sampai ada Robi yang lain. Kali-kali berpisah, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Rokok merusak dan menghancurkan tulang-tulang organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup. Nah, setelah kalian tadi menonton, bagaimana perasaan kalian? Coba Pak ya. Yang dapat saya ambil dari video tersebut ya, ternyata dampak rokok memang sangat berbahaya sekali bagi tubuh, otak juga, paru-paru, hingga penyakit-penyakit lainnya. Ya, betul sekalian. Memang seperti itu ya. Maka daripada itu kita harus menjauhi namanya rokok ya. Bukan rokok aktif aja yang bisa kena, yang pasif juga bisa juga ya. Maka daripada itu kita harus jauhi rokok, karena dampak dan akibatnya sudah kita lihat ya pada video yang tadi kita putar ya. Nah, sekarang kita lanjut gimana ya caranya menghindari dan menolak ketika ditawari rokok. Ya, kalian bisa buka kembali Google Chrome-nya, silakan dicari gimana sih caranya untuk menghindari dan menolak ketika ditawari rokok. Ya, silakan Ani. Yang pertama itu cara menghindarinya, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang rokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahayanya rokok. Ya, betul sekali ya. Ini sudah menambahkan tadi ya. Kita berikan aplaus ya buat Ani ya. Nah, Pak juga ada tambahan video ya, gimana sih caranya kita menghindari rokok? Ya, kalian bisa simak baik-baiknya di depan ya. Hari ini tidak seperti biasanya. Mereka memanggilku berkali-kali untuk mengambil mereka, mengajakku untuk duduk bersama daripada sendiri di pinggir jalan. Mereka kelihatannya ramah, tapi pandanganku terfokus pada
Dan saat itulah pertama kali aku ditawari rokok. Mereka bilang aku akan menjadi keren kalau mau mencoba. Dan sekarang mana ada satu kotak rokok di kantong. Aku bingung. Mau apakan rokok ini? Apa benar aku bisa menjadi keren kalau merokok? Aku hanya menjadi gambar-gambar yang aku ini. Tapi kenapa ya bisa mereka bilang ini keren? Malam itu ibuku menemukan kotak rokok yang aku bawa pulang tadi, lengkap dengan laptopku yang masih menyala. Awalnya dia curiga kalau aku. Dia pun langsung mempertanyakan rokok tersebut. Aku mencoba menjelaskan apa yang mereka bilang kepadaku. Awalnya ibuku marah, dan akhirnya aku jujur tentang kegalauanku akan merokok. Ibuku pun memberikan aku pengertian kalau aku harus berani berpindah. Sekarang semua jelas. Mereka bukanlah contoh yang baik. Aku harus berani menolak. Tidak ada hal baik yang bisa berkata dari rokok. Banyak hal lain yang bisa membuat kita keren, dan itu bukan aku. Sekarang aku tahu harus aku apakan kotak rokok ini, karena aku tahu keren tidak harus rokok. Apa yang Pak berikan tadi materinya kepada kalian ya? Ya, mungkin Pak tunjuk ya salah satu ya dari AG ya. Silakan disimpulkan materi yang Pak berikan tadi. Kesimpulannya, dari gaya rokok kesehatan itu dapat tubuh menjadi rusak Ya. dan dapat mengakibatkan yang fatal-fatal. Bisa juga jadi kematian. Itu pun ada langsung ke cara mengatasinya. Dan bahayanya merokok itu dapat dihentikan dari materi tadi. Ya, bagus sekali ya. Pertanyaannya buat kalian. Nah, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke Dayu ya. Ya, Dayu silakan berikan kesimpulan apa yang Dayu dapatkan dari materi yang tadi Pak jelaskan. Dari yang saya materi tadi dijelaskan, sebaiknya tidak merokok. Itu akan menyebabkan penyakit pada diri sendiri, dan itu susah banget untuk sembuhnya. Jadi mulailah dari sekarang buat tidak merokok, dan kalau jika ada yang menawarkan ya untuk menolak dan berani menolak. Ya, bagus sekali ya. Nah, tadi kan yang perempuan sudah, sekarang giliran yang laki-laki ya. Nah, Pak tunjuk sekarang Agus Wirawan ya. Agus Wirawan, silakan. Apa yang Agus Wirawan dapatkan dari apa yang Pak jelaskan tadi? Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi yaitu ketika ada orang yang menawarkan rokok, kita jangan mau, karena rokok dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Ya, bagus sekali ya. Pertanyaannya boleh. Nah, di sini Pak juga ingin mendapatkan kesimpulannya untuk kaliannya bahwa kita memang seharusnya hindari rokok ya, karena rokok itu dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi kita, dari segi ekonomi, kerugian kita dari gangguan kesehatan juga,
dan bisa kita juga terbawa ke kematian juga ya, seperti video yang Pak tadi berikan ya. Robi yang sebelumnya sehat-sehat saja, setelah dia merokok dari kelas 6 SD sampai umur 27 tahun, Robi itu baru merasakan dampaknya. Dan dia hanya memerlukan waktu 45 hari saja, akhirnya tidak bisa bertahan lagi, akhirnya beliau meninggal. Ya, maka daripada itu, kalau bisa kita jauhi rokok, ya. Kalau misalnya ada yang menawari kalian merokok, kalian tolak dengan secara halus ya. Kalau misalnya ada yang merokok, silakan kalian hindari agar kalian juga tidak menjadi perokok yang pasif juga ya. Karena perokok aktif dan perokok pasif itu juga sama-sama juga kita akan mendapat kerugian juga ya. Kita juga akan mengalami gangguan kesehatan juga apabila kita juga menghirup asap rokok ya. Asap rokok itu bukan dari asap rokok konvensional juga, tapi kan yang sekarang ini kan asap rokok itu kan berasal dari papi juga, papi yang rupanya banyak sekali asapnya ya, yang itu sebenarnya paling berbahaya ya, ketimbang rokok yang biasa seperti itu ya. Nah, marilah kita menjalankan hidup itu tanpa merokok ya, agar kehidupan kita itu berjalan dengan maksimal dan kita juga hidup sehat juga ya. Nah, setelah kita menyimpulkan materi tadi, maka Pak akan memberikan topik materi untuk kita ke depannya, untuk minggu depannya ya. Minggu depan kita akan pelajari tentang perkembangan masa remaja ya. Ya, karena waktu kita hari ini sudah habis, marilah kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau hal apapun bisa nanti lewat WA ya, kita punya WA grup ya. Ya, silakan nanti bisa ditutup ya. Berdiri. Belum